Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi ini meskipun ya di hari Sabtu kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar lagi melanjutkan tentang segitiga. Nah, untuk hari ini karena kemarin mungkin banyak pertanyaan tentang syarat terbentuknya segitiga, di sini Ibu akan bahas untuk syarat dari panjang sisi suatu segitiga agar dia bisa terbentuk segitiga. Nah, di sini Ibu mulai dari file yang kemarin yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, di sini kita akan bahas tentang triangle inequality. Triangle inequality atau ketaksamaan segitiga sebagai syarat atau syarat panjang sisi agar terbentuk suatu segitiga. Nah, di sini Ibu akan memulai dari panjang sisi yang bulat-bulat dulu. Misalkan di sini Ibu paskan di angka 9. Yang di sini misalkan biar tidak terlalu jauh, Ibu ambil 5 misalkan. Dan di sini (12) misalkan. Nah, ternyata dari ukuran-ukuran ini, misalkan kita punya ukuran yaitu 5. Ini maaf ya tadi 9. Gak apa-apa sih 9,1. 9 misalkan 9. Nah, di sini misalkan seperti ini. 5, 9, 12 itu bisa terbentuk suatu segitiga. Mengapa gitu? Dan kita nggak bisa sembarang sepanjang sisi akan membentuk segitiga, nggak bisa. Tetapi hanya ukuran-ukuran tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Contoh nih, misalkan nih, sisi terpendek 5, sisi kedua 9, yang terpanjang 12. Seandainya nih sisi yang terpanjang 12 ini Ibu geser sampai 12,7 masih membentuk segitiga. Sampai 13 masih membentuk segitiga. Sampai 13,9 masih membentuk segitiga gitu ya. Tapi ketika 14, mengapa sudah nggak bisa membentuk segitiga? Kenapa yang ada di sini? Kenapa di sini malah jadi kayak garis lurus kayak gitu? Permasalahannya kan itu kan. Kenapa malah jadi garis? Kalau ini berpanjang lagi, semakin tidak bisa gitu kan. Berarti seandainya nih, ibarat nih panjang sisinya itu kalian punya lidi. Ukuran 5, 9 sama tadi 14. Nggak terbentuk segitiga. Mau kalian paksain seperti apapun kan boleh coba. Mesti nanti segitiganya nggak tertutup kalau kalian, ya namanya bukan segitiga ya jadinya ya. Jadi akan jadi bangun datar tapi nggak tertutup. Punya sisi 3 tapi nggak tertutup. Nah, tapi ketika ini kita perkecil terus coba. Misalkan ini 11 masih bisa 11,3 ya. Di sini 11 bisa terbentuk segitiga. Ibu geser lagi terus, ini masih terbentuk segitiga. Nah, loh kok sekarang nggak bisa terbentuk segitiga lagi, kenapa gitu? Masalahnya kenapa? Batasnya yang mana? Ini hanya salah satu ya yang ibu geser ya. Coba lihat kalian, yang terpanjang sekarang berapa? Ada 4, 5, 9. Ini ya, ada 4, 5, 9. Yang terpanjang berapa? 9. Nah, coba kalian lihat, 4 tambah 5 itu kan sama aja 9. Ternyata kita nggak bisa buat dengan ukuran seperti itu. Hanya kan jadi satu garis lurus gitu ya. Di sini, nah kalau 4-nya ibu perpanjang bisa. Misalkan di sini nggak usah jauh-jauh deh, 4,1. Maaf, 4,1. Nah, terbentuk segitiga. Mengapa, Nak? Iya, karena tadi menggunakan ketaksamaan. Jadi 9 kan sisi terpanjang ya. Jadi 2 jumlah
Oke, sebentar. Jadi jumlah, kan tadi 4 nggak bisa. Kenapa? Karena jumlah dua sisi pendeknya. Jadi jumlah dua sisi. Atau lebih mudahnya gini, nah. Jumlah dua sisi. Ya, ini kan pertama tadi sama dengan sisi terpanjang. Ini jadi segitiga enggak. Tidak jadi segitiga. Ketika di sini, ya kita lanjutkan ya tadi ya. Jadi tadi maaf ini 9. Oke, ya. Tadi di sini ukuran segitiganya 4, 5, 9. Kita nggak bisa buat itu jadi segitiga. Gitu ya. Sisi terpanjangnya 9. Kenapa? Karena tadi jumlah dua sisi segitiga lainnya. Oke, sebelumnya. Nah, jumlah dua sisi segitiga lainnya, misalkan ini yang terpendek ya. Oke, 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Ini nggak jadi segitiga. Terus kita lihat nih, kalau 4-nya ibu geser nih. Jadi ibaratnya 3. Jadi segitiga? Enggak juga kan? Jadi 3 tambah 5, bagaimana hubungannya dengan 9? Kurang dari 9. Ini juga tidak jadi yang namanya segitiga. Lalu gimana kalau 3-nya ibu geser ya? Tadi kan 4 ya. Sekarang kita geser 4,1. Jadi segitiga. Nah, kenapa? Kita lihat di situ. 4,1 kalau kita tambahkan nih dua sisi terpendeknya, itu bagaimana dengan sisi terpanjang? Akan dia melebihi panjang sisi terpanjangnya. Jadi dia bisa terbentuk segitiga. Kita lihat 4, kayak misalkan 7, 5, 9. Ini juga bisa jadi segitiga. Kita bisa lihat bagaimana sih yang terpendek, kan 5 sama 7 tuh kita jumlahkan. Ternyata lebih dari 9. Ini bisa jadi segitiga. Tetapi kalau kita lihat, oke, masih bisa dibentuk segitiga sampai 13,9 masih bisa dibentuk segitiga ya. Jadi sampai 13,9 kita lihat 13,9. Kita lihat sisi yang sebelum sampai ke 9 ya. Sampai ke sana kita coba, kalau seandainya ini masih bisa dibentuk segitiga sampai 9 masih ya. Nah, kemudian sekarang ini 10, 5, 9 bisa dibentuk segitiga. Kenapa? Sekarang lihat, hati-hati, yang terpanjang berapa ukurannya sekarang? 10. Yang terpanjang sekarang 10. Berarti kita bisa lihat bahwa 5 tambah 9 ini lebih dari 10. Karena sekarang yang terpanjang 10-nya. Gitu ya. Jadi jumlah dua sisi lainnya melebihi sisi terpanjang. Itu bisa dibentuk segitiga. Sekarang kita lanjutkan. Kalau seandainya ini geser lagi sampai berapa ya? 13,9. Masih bisa dibentuk segitiga ya. Nih, yang terpanjangnya 13,9. Berarti kita bisa tuliskan 5 tambah 9 ini kan 14 tuh. Masih lebih dari 13,9. Tapi ketika udah ini sampai 14 nih, nggak bisa. Kenapa? 14 itu sisi terpanjang. Kalau ibu tuliskan, ini 5 tambah 9 ini apa hubungannya sama 14? Sama. Kalau sama tadi gimana? Nggak bisa dibentuk segitiga. Jadi apa kesimpulannya? Oke, jadi syarat terbentuk segitiga itu dari ketaksamaan dari panjangnya ya. Selain kemarin sifat-sifatnya ada 3 sisi, 3 titik sudut, jumlah sudut dalamnya 180 derajat, kemudian tertutup. Nah, di sini kalau syarat terbentuk segitiga dari panjangnya sendiri berarti adalah gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, kalian simpulkan gitu ya. Ibu pengen lihat, tapi kalian simpulkan sendiri dari contoh-contoh yang ibu sampaikan di video ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar panjang sisi suatu segitiga itu ya. Dan nanti tugas kalian adalah sama, membuat video yang seperti ini, video penjelasan versi kalian. Oke, terima kasih, selamat belajar untuk selanjutnya. Untuk sesi pertama ini sudah, nanti tunggu yang kedua dan ketiga. Terima kasih.